Tahukah kalian, gue sering banget dikatain penyokong overlord sama adik-adik kita di internet setiap kali mereka merasa anime favorit mereka dijelekan. Sepengetahuan gue, kata penyehong merupakan kata sindiran yang digunakan untuk menyindir seseorang yang terlalu suka dengan sesuatu, sampai-sampai kesukaannya malah terkesan berlebihan alias fanatik. Tapi entah kenapa, kata penyehong malah sering digunakan untuk menyindir seseorang yang cuma sekedar ngefans atau suka akan sesuatu. Nah, di mata gue, seseorang baru pantas disebut penyokong ketika orang itu menolak untuk menerima kritik ataupun perkataan yang masuk akal mengenai apa yang dia sukai, dan orang tersebut malah membela kesukaannya dengan banyak alasan yang tidak masuk akal. Nah, di konten kali ini, gue tertarik untuk ngebahas apa saja jeleknya Overlord, mau itu versi anime ataupun versi light novel, sekaligus untuk memperlihatkan kepada adik-adik kita kalau gue bukanlah penyokong Overlord. So, ini dia beberapa hal yang gue rasa jelek dari anime Overlord. Hal pertama yang paling jelek dari anime Overlord tentu saja adalah visual. Harus diakui, versi anime Overlord tidak termasuk kategori anime isekai dengan visual yang bagus banget dan tergolong anime isekai dengan gambar yang biasa saja. Ada banyak banget scene di anime Overlord yang kelihatan kurang bagus dan gambarnya burem, terutama visual di season 1 sampai season 3. Syukurnya masuk season 4, visual Overlord akhirnya di-upgrade dan animenya sudah tidak lagi buram. Sebagai orang yang sudah buat ratusan konten pembahasan Overlord, gua punya banyak banget screenshot anime Overlord dari season 1 sampai season 3, dan gue sendiri menyadari kalau ada banyak gambar Overlord yang buram. Dan kalau kita ngomongin visual, sudah jelas kekurangan terbesar di anime Overlord adalah CGI. Siapapun yang pernah nonton Overlord pasti setuju kalau CGI di season 3 jelek banget, dan CGI yang paling jelek dari semuanya tentu saja adalah CGI kambing hitam yang menyedihkan. Untung saja waktu Overlord season 3 rilis, gue belum bikin channel YouTube. Kalau saja saat itu gue udah buat channel YouTube dan gue bikin konten reaction mingguan, pasti gue bakal maki-maki Madhouse ketika episode itu rilis. Sebusuk itu visual di season 3-nya. Padahal harusnya scene kambing hitam bisa jadi salah satu scene paling ikonik sekaligus paling mengerikan di anime Overlord kalau saja scene ini digarap dengan baik. Kalau di novel, bagian ini ditulis dengan sangat unik karena satu paragraf panjang isinya cuma tulisan splat 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 doang, sehingga ngebuat bagian ini jadi salah satu bagian paling memorable di versi novelnya. Dan di anime, bagian ini memang jadi memorable, cuma sayang memorable dalam hal yang negatif. Bukan cuma CGI, bahkan ada banyak gambar yang emang kelihatan kurang bagus, dan hal ini memang paling terasa di season 3-nya. Coba kalian perhatikan bentukan orc dan ogre yang ada di season 3, itu bentuknya jelek banget loh. Jadi ya, harus diakui kalau anime Overlord bukanlah anime dengan visual yang paling bagus. Setahu gua ya, alasan kenapa visual Overlord season 3 jomplang banget karena saat itu Madhouse merilis Overlord season 2 dan season 3 saling berdekatan dengan jarak hanya satu musim. Makanya kualitas season 3-nya jadi jelek banget. Mirip-mirip kayak kasusnya anime Shadow Garden season 1 dan season 2 yang jaraknya cuma satu musim, dan hasilnya visual season 2-nya jadi kerasa kebanting kalau dibandingkan dengan season 1-nya. Lanjut, kekurangan Overlord yang kedua adalah pacing, terutama pacing di season 2. Kalian semua yang pernah nonton Overlord pasti tahu kalau 5 episode pertama di season 2-nya bercerita mengenai kadal. Bukan manusia, tapi kadal. Dan bukan cuma itu, bahkan Ainz di arc ini terasa seperti karakter sampingan, sementara para karakter kadal yang justru terkesan seperti karakter utamanya. Saking seringnya bagian ini bercerita mengenai kehidupan para kadal. Buat yang baca novel sih pasti tidak masalah dengan bagian ini, karena memang ini sudah jadi salah satu ciri khas Overlord ketika sedang bercerita, yaitu nyeritain sudut pandang karakter sampingan yang terkena dampak akibat tindakannya Nazarik. Tapi buat orang yang cuma nonton anime, bagian ini ngeselin banget karena hampir setengah season habis cuma buat nyeritain kadal, bahkan kadal anu-anu juga dilihatin. Dan hal inilah yang ngebuat pacing anime Overlord jadi terasa sangat lambat, terutama di season 2-nya. Nah, menurut gua, cerita Lizardman di season 2 ini yang jadi alasan kenapa cerita Dwarf di season 4 kena pangkas habis-habisan. Karena Madhouse sadar kalau penonton anime tidak begitu suka cerita tentang ras lain yang dilama-lamain. Makanya di season 4, cerita tentang Dwarf cuma 3 episode saja. Lanjut, kekurangan ketiga Overlord adalah karakter sampingannya yang hilang setelah ceritanya selesai. Satu hal yang paling gue kesalkan dari Overlord adalah karakter sampingannya yang sering banget hilang. Contoh di season 4, Ainz mengajak Gogin untuk jadi bawahannya, dan kalian mungkin penasaran bagaimana kabarnya Gogin semenjak saat itu. Nah, buat kalian yang penasaran, sayang sekali rasa penasaran kalian belum bisa terpuaskan, karena sampai saat ini masih belum ada kabar terbaru mengenai karakternya Gogin. Hal yang serupa juga terjadi pada karakternya Hejin Mal, yaitu dragon bermata rabun yang muncul di season 4. Meskipun karakternya
dialognya menarik banget, tapi semenjak volume 11, Heijinmal masih belum kelihatan sama sekali. Gondo pun juga sama, semenjak dia muncul di volume 11, sampai saat ini Gondo masih belum pernah muncul lagi. Bahkan Rainer dan Climb masih belum ada kabar semenjak mereka bergabung dengan Nazarick di volume 14. Intinya, rata-rata karakter yang muncul di volume 10 ke atas atau season 3 ke atas, banyak yang hilang kabar. Berbeda dengan karakter sampingan yang muncul di volume 9 ke bawah. Mereka sering banget dapat jatah cerita dan muncul berkali-kali, seperti Abang Brain, Gazef, Blue Rose, Hamsuke, dan juga Zanak. Bahkan para kadal pun masih sering muncul sampai di season 4 kemarin. Lanjut, hal jelek keempat yang Overlord miliki menurut gua adalah ceritanya yang tidak jelas. Tidak seperti kebanyakan cerita isekai pada umumnya yang punya tujuan jelas, Overlord bisa dibilang tidak mempunyai tujuan pasti, sehingga orang-orang yang cuma nonton anime bisa saja tidak tahu apa sebenarnya tujuan anime ini. Contoh di anime Tensura, dari awal kita langsung diberitahu kalau Rimuru bisa mendapatkan kekuatan baru dengan memakan benda atau makhluk lain, sehingga salah satu tujuan dari anime Tensura adalah ngelihat perkembangan kekuatan Rimuru dari yang cuma sekedar slime perlahan-lahan akan berubah menjadi dewa. Contoh lain di anime Konosuba, dari awal kita langsung diberitahu kalau tujuan Kazuma dikirim adalah untuk mengalahkan Raja Iblis, sehingga para penonton tahu kalau tujuan akhir dari anime Konosuba adalah mengalahkan Raja Iblis di dunia tersebut. Satu lagi contoh di anime Re:Zero, dari awal kita diberitahu mengenai Subaru yang jatuh cinta kepada Emilia, sehingga kita pun tahu kalau salah satu tujuan anime Re:Zero adalah ngelihat bagaimana hubungannya Subaru dan Emilia berkembang. Nah, kalau Overlord, dari awal kita diperlihatkan Ainz yang terkirim ke isekai, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menyelamatkan desa. Lalu setelah itu, Ainz malah nyamar jadi petualang, dan season 1 ditutup dengan pertarungan Ainz melawan Shaltir yang tercuci otak. Dari sini saja kelihatan jelas kalau Ainz sama sekali tidak punya tujuan selama dia berada di isekai, dan yang dia lakukan hanyalah mencoba hidup di dunia tersebut. Malahan, tujuan cerita Overlord bukan ditentukan oleh Ainz sebagai karakter utamanya, melainkan ditentukan oleh para penduduk Nazarick yang pengen menguasai dunia, setelah Demiurge salah paham dengan kalimatnya Ainz. Jadi dengan kata lain, tujuan anime Overlord adalah ingin menguasai dunia. Nah, kalau memang tujuan anime Overlord adalah untuk menguasai dunia, lalu kenapa kita malah diperlihatkan cerita tentang para kadal, cerita tentang penduduk Rest the Kingdom, dan cerita tentang Jerkniv? Semua cerita tersebut hampir tidak ada hubungannya dengan tujuan anime Overlord, yaitu untuk menguasai dunia. Sehingga orang yang cuma nonton versi anime, kemungkinan bakalan lupa tujuan awal anime ini, karena mereka keseringan dikasih cerita dari sudut pandang karakter sampingan, dan hasilnya ceritanya pun terasa tidak jelas. Selain itu, Overlord punya gaya cerita yang berbeda dengan kebanyakan anime isekai lainnya. Kalau di anime isekai lain, ceritanya mayoritas berputar di sekitar karakter utama, dan karakter sampingannya cuma diceritakan kalau di sana ada karakter utama. Contohnya seperti Tensura, Konosuba, Re:Zero, No Game No Life, Yojo Senki, Mushoku Tensei, Tsukimichi, dan masih banyak lagi. Semua anime isekai itu lebih sering bercerita dari perspektif karakter utamanya, sehingga para penonton pun tahu kalau ini adalah anime tentang karakter tersebut. Tapi di Overlord, mau di novel ataupun di anime, keduanya sama-sama suka bercerita dari sudut pandang karakter sampingan. Hal ini mulai terjadi dari volume 4, atau kalau di anime, dimulai dari season 2. Inilah yang jadi alasan kenapa 5 episode pertama di season 2 cuma bercerita tentang kadal, karena di novel bagian itu memang isinya sebagian besar tentang kadal. Dengan cara bercerita seperti ini, tentu wajar kenapa banyak orang yang beranggapan kalau cerita di anime Overlord tidak jelas, karena bukannya nyeritain karakter utama, animenya justru lebih sering bercerita mengenai karakter sampingan. Hal ini masih akan terus terbawa sampai versi movie-nya nanti, karena versi movie bakalan mengambil cerita di volume 12 dan volume 13, di mana volume itu lebih sering bercerita dari sudut pandangnya Neya daripada sudut pandangnya Ainz. Belum habis sampai di situ, masih ada satu lagi alasan kenapa cerita Overlord terasa tidak jelas bagi sebagian besar orang. Karena di cerita Overlord tidak ada karakter yang bisa jadi ancaman utama. Tidak ada karakter Raja Iblis seperti di anime Konosuba, Tensura, dan Chiyumaho. Tidak ada karakter dewa ataupun dewi seperti di anime No Game No Life dan Yojo Senki. Dan juga tidak ada karakter lain yang terkirim ke isekai seperti di anime Arifureta ataupun Tsukimichi. Bahkan tidak ada karakter lain yang bisa bertarung setara dengan karakter utama seperti di anime Mushoku Tensei dan Kumo Desuga. Dengan tidak adanya karakter yang bisa jadi ancaman utama, otomatis ngebuat cerita Overlord terasa tidak jelas karena ceritanya tidak mempunyai target utama untuk dikalahkan. Nah, bagian ini tentang tidak adanya ancaman di cerita Overlord bakal ada hubungannya dengan poin kelima, yaitu salah satu yang jelek di anime Overlord adalah scene pertarungan yang kurang sengit dan mayoritas hanyalah pembantaian satu sisi. Gue pribadi sih gak ada masalah ya dengan tipe pertarungan kayak gini, tapi gue mengakui kalau anime Overlord bisa dianggap jelek karena scene actionnya yang kurang sengit. Jangankan Overlord bro, bahkan Frieren saja disebut jelek hanya karena scene actionnya yang pendek. Dengan kata lain, apapun animenya, scene action pasti sering jadi patokan untuk menilai bagus dan jeleknya suatu anime. Cuma kalau dibandingkan sama Frieren, gue pun setuju kalau scene action di anime Overlord jelek. Padahal Madhouse bisa ngebuat scene action yang kelihatan cantik secantik di anime Frieren. Tapi kenapa scene semacam itu tidak bisa mereka buat di anime Overlord? Dan terakhir, apa yang jelek dari anime Overlord adalah scene sok ngide. Sama seperti Shadow Garden, di versi anime Overlord pun punya scene sok ngide, meskipun scene sok ngide-nya tidak sehancur di Shadow Garden. Nah, kalau ngomongin scene sok ngide, Overlord punya satu scene sok ngide yang lumayan fatal secara lore, yaitu scene ketika Evil Eye buka topeng di ending season 2.
Setahu gua kalau di novel, Evil Eye tidak pernah buka topengnya sama sekali di hadapan orang lain, mau ketika dia sedang di luar ataupun di dalam ruangan, karena Evil Eye tidak mau identitas aslinya ketahuan. Tapi hebatnya, versi anime malah ngeliatin Evil Eye yang ngelepas topeng di hadapan banyak orang ketika mereka mengantar kepergiannya Momon. Padahal secara cerita, bisa dibilang kalau ini adalah tindakan paling bodoh yang pernah Evil Eye lakukan. Scene Songhide kedua di Overlord ada di season 1 ketika Ainz mencari lokasi Shaltir yang hilang. Kalau di novel, Ainz pergi menemui Nigredo, dan dia meminta Nigredo untuk mencari lokasinya Shaltir. Tapi karena versi anime sengaja tidak mau nampilin Nigredo dan lebih memilih memperpanjang ceritanya Abang Brain, hasilnya mereka pun malah mengubah cerita di mana Ainz mencari lokasi Shaltir dengan menggunakan God Item. Nah itu tadi 6 hal yang gue rasa jelek dari Overlord, yaitu visual animenya yang tidak begitu bagus dengan CGI yang ampas, pacing yang lambat, cerita yang tidak begitu jelas, karakter sampingan yang hilang tanpa kabar, pertarungan yang kurang sengit dan kurang panjang, dan juga adanya sedikit scene yang Songhide. Nah, dengan adanya konten ini, sudah jelas kalau gua bukanlah penyohong Overlord. Karena kalau gua memang penyohong, harusnya gua tidak akan mengakui dan tidak bisa menyebutkan apa saja yang jelek dari Overlord. Sama seperti adik-adik kita yang tidak terima ketika animenya dikatain. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih sama sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat pesan dari Abang Patrick, pemujaan yang berlebihan itu tidak baik. Bye. Pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Ayo Jeffrey.